tinggal rong batang. Kere tenan di Pak. Ya Allah. Mungkin tukune pancen rong batang kan. Beli 2 batang. Ya gak apa-apa, bagus. Kita sadar betul masing-masing kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Karakter kita pun ada kelebihan, ada kekurangan. Potensi yang kita miliki ada, makanya disinilah dikumpul ke sampean. Yang lebih ajari kelebihannya kepada yang kekurangan. Sang kekurangan belajar dari kelebihan seseorang. Enten sebut rokok enten, coba kalau ningali. Ada yang bawa rokok? Saya bawa rokok. Hah? Ada, coba lihat nih. Mesti ada tulisannya, perokok membunuhmu. Peringatan karena merokok saya terkena kanker tenggorokan. Ada. Padahal yo gambare bolong tenggorokane. Yo isih dirokok padahal ya. Ada lagi genah-genah tenggorokane bolong yo isih dirokok, padahal itu peringatan. Padahal regane yo 36.000 yo isih dirokok. Jadi sebetulnya ini sing pinter pemerintah apa dhewe sepinter apa dhewe sing goblok ya ora ngerti, karena ki tulisannya gede peringatan karena merokoknya. Ada nggak yang peringatan entah merokok membunuh meten? Pak Mari itu betul rokok? Betul. Tinggal rong batang. Kere tenan di Pak. Ya Allah. Mungkin tukune pancen rong batang kan. Beli 2 batang. Ya gak apa-apa, bagus. Kita sadar betul masing-masing kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Karakter kita pun ada kelebihan, ada kekurangan. Potensi yang kita miliki ada, makanya disinilah dikumpul ke sampean. Yang lebih ajari kelebihannya kepada yang kekurangan. Sang kekurangan belajar dari kelebihan seseorang. Maka pengajian itu penting. Tapi penting lagi mengedukasi bagaimana sukses uripin dunya. Donga robana atine itu penting dihafalke didongakne. Tapi yang penting lagi adalah pelaksanaan dari kajian robana atina fitunya itu. Karena hari ini hampir negara muslim itu ekonominya terpuruk. Kenapa kok hebat-hebat negara Eropa? Kok negara Eropa itu kaya-kaya? Kok dibilang teknologinya maju, orang maju? Kok orang Eropa ini EQ-nya kok biasa 100 sampai 120? Dan sedang kita orang Asia ini kok EQ-nya kok 78, 80? Kok rendah betul? Apa kita yang salah, apa mereka yang salah? Kita memang, Pak. Kita ini kan hari ini kita masih ublek-utek mikir nasab, mikir rahayu sugeng dumadi. Saya dipikir kuwi sing ya begitulah, yang hanya bikin konflik saja. Kita nggak mikir bagaimana. Padahal hadis itu jelas. Dalam hadits qudsi, tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi dzati. Berpikirlah kalian tentang ciptaanku, jangan berpikir tentang zatku. Kita nggak perlu mikir Allah itu sebelum Allah ada siapa, Allah ki koyo ngopo, nggak perlu. Ketika kita hidup kita meyakini kehidupan kita ini nggak gratis, ada yang memberi sebuah kehidupan. Iki wae kabel iki turut, iki tibae enek cop-copane. Dan kuwi urut enek PLN listrik kuwi ora gratis, bayar kuota, tuku. Begitu pula hidup kita, iso ngomong iso kedepi nggak gratis. Ini operator otaknya, ada jantungnya, ada pompa jantung, pompa darah, pompa oksigennya, nggak gratis. Bayar yang Gusti Allah ini. Bayar apa? Ya tadi. Dewe kon ngabekti mangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kon ngabekti karo Gusti Allah. Enggak usah mikir Gusti Allah kaya ngopo. Sing dipikir bagaimana ciptaan Gusti Allah. Orang sudah berpondong-pondong berpikir, Elon Musk sudah berpikir mau berkunjung ke planet Mars.
Padahal Elon Musk nggak bertuhan, dia ateis, murni ateis. Dia nggak percaya Tuhan. Orang ateis itu kalau kumpul karo ateis guyuni diri, Pak. Kita ditertawakan. Bodoh amat orang-orang itu. Kau percaya bahwa di atas sana ada sesosok laki-laki besar yang selalu mengawasi kita begini-begini. Salah, benar, salah, benar. Ini neraka surga nih. Kita ini ditertawakan orang. Ateis itu nggak percaya Tuhan, karena mati saja. Maka ateis takut. Kamu tahu nggak neraka? Gak apa-apa, neraka nggak ada. Neraka itu hanya halusinasi dan rasa takutnya kita saja. Neraka tidak ada, surga tidak ada. Nah kalau Tuhan juga tidak ada. Loh kamu dari mana? Saya terbentuk karena orang tua saya. Orang tua bapak ibu saya melakukan hubungan suami istri, kemudian jadilah saya. Loh kamu bisa makan? Saya bekerja. Kalau nggak bekerja nggak dapat makan. Kalau Tuhan ada, saya duduk saja, ya Tuhanku, bila KN, dia akan turun mengKN. Ki, bondomu jegrek, sugih langsung. Saya sudah puluhan ribu kali berdoa, belum 1-2 yang dikabulkan. Berarti sebetulnya Tuhan tidak ada. Itu ateis kayak ngono. Saya tanya sama Anda, sampean dari dulu sampai saiki umur segini, berapa juta doa yang sudah Anda panjatkan? Sing dikabulke berapa? Sekarang sampean ndonga mulai saiki, ya Allah, pajiru ya Allah. Tiap dino dikabulke enggak selama setahun? Enggak juga. Berarti ada enggak Tuhan sebetulnya? Ada enggak Tuhan sebetulnya? Kok enggak mengabulkan? Ada enggak Tuhan? Lah kok ada tapi kok enggak ngrungokne dungane dhewe? Katanya Tuhan malah mendengar. Tuhan katanya mengatakan mintalah kepadaku nanti tak beri. Mana kok enggak diberi-beri? Apa Tuhan lupa? Apa Tuhan ketika saya minta di sini Tuhan enggak di sini di sana? Jadi kita dilewati begitu saja? Loh, bagi kita yang Islam Pak, tentu persepsi Islam mengatakan Tuhan maha mendengar. Kita enggak dikasih sekarang, dikasih besoknya. Enggak dikasih dunia, dikasih akhiratnya. Kita orang Islam. Orang ateis enggak seperti itu. Tuhan tidak ada. Aku tiap pagi minta enggak dikasih sama Tuhan. Masih hebat tukang penjual roti, aku telepon, bang kirimi roti, saya pesan 5 bungkus, dikirim. Lebih hebat itu kalau Tuhan ada, masih hebatan tukang roti itu. Jadi Tuhan tidak ada. Bodoh orang yang mengatakan Tuhan itu ada. Itu hanya dibohongi oleh sebuah dogma dan doktrin dari orang-orang yang mencari bisnis dari label agama. Gitu kan ateis macam-macam. Bener nggak Pak? Saya itu sering ngobrol seperti itu, makanya saya tahu percakapan ini karena saya sering ngobrol seperti itu. Sering, mau saya padang. Pak Yi percaya nggak dengan Lailatul Qadar? Percaya. Pak Yi bisa melihat? Insya Allah. Pak Yi saya mau tanya. Kalau Lailatul Qadar itu kan malam keputusan. Di sini malam, di Amerika kan siang. Apa di sana itu disebut Naharul Qadar? Apa Lailatul Qadar itu memang turunnya itu crok begini? Apa mencolot ini? Begitu lah, jangan main-main. Loh nak Dewi Kiai tidak disiapkan tentang ilmu-ilmu yang mengkanter seperti itu. Ya nggak jadi dia. Karena kita ini orang Islam itu beda dengan agama lain. Orang Islam ini belajar untuk meyakini ilmu, bukan yakin dulu kemudian mempelajari. Maka ketika kita ini Pak, sholat itu sebuah ritual dari agama Islam. Tapi sholat diposisikan bukan di nomor 1, di nomor 2. Nomor 1-nya syahadat dulu. Syahadat itu kesaksian. Saksi itu kan mendelok, nyakseni kok. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi Muhammad terus. Nah, terus didefinisikan apa hikmah? Ambil ilmunya. Bagaimana sebuah kesaksian? Berarti melihat. Loh, itu lihat dari mana? Emang kamu bisa menyaksikan Allah? Motomu ndelok Gusti Allah. Lah terus ndelok dengan apa? Kalau dia meyakini saya dia dengan hati. Bagaimana hatimu bisa meyakini bahwa itu Tuhan? Duh, kalau keterangan-keterangan ini kemudian santri ini tidak diajari mengkanter nanti Pak 15 tahun yang akan datang kita melihat orang Islam tidak jarang. Sampean nak delok ning Spanyol, sampean kalau tur ke Spanyol biasanya 7 hari. Nanti keliling ke Istana Alhambra, sampean delok ke gereja katedral yang dulu Masjid Jami Abdurrahman Ad-Dakhil. Sekarang
makam-makam Islam sudah dibongkar. Jadi sekitar setengah bulan atau 1 bulan yang lalu, makam-makam Islam yang ada di Spanyol itu dibongkari karena untuk perumahan. Mereka dibuang, kerangkanya ya dipindahkan lah ya jauh. Dulu di zaman Muawiyah pada awal abad 1-2 Hijriyah, Spanyol sudah Islam, Pak. Sudah Islamnya luar biasa. Sudah ada kerajaan. Pecahan dari Muawiyah yang dipimpin Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman Al-Ghafiqi. Islam masuk kembangkan oleh Tariq bin Ziyad, seorang Afrika dari Maroko. Dia bersarang menyeberangi Selat Jabal Tariq untuk menyebarkan Islam dan pengaruh Umayyah ke Spanyol. Maka berdirilah kerajaan Islam Sevilla, Granada, Kurtubia. Islam di Spanyol 800 tahun, bukan sebentar. Sekarang coba sampean rono, golek wong Islam susah. Bisa jadi, Pak. Apa di Spanyol gak ada aulia? Wah, masalah. Yang nulis kitab tafsir Qurtubi dari Spanyol. Wali kutub besar Syekh Abu Madyan Syu'aib Al-Andalusi dari Spanyol. Imam Malik yang nulis kitab Alfiyah dari Spanyol. Ulama-ulama besar dari Spanyol banyak sekali. Itu hari ini susah nyari orang Islam. Indonesia, Pak. Mungkin 100 tahun yang akan datang, mungkin bisa jadi sulit untuk mencari orang Islam. Kenapa? Kalau anak-anak kita hari ini tidak diajarkan secara mantap tauhid iman Islam dan mengkanter bagaimana kerjanya ateis, kerjaan agnotis, kerjanya orang-orang yang tidak beragama tapi merasa punya kepercayaan, tidak beragama tapi merasa punya kepercayaan. Anak kita terus diajari. Tidak sedikit ustadz-ustadz yang keblawur kemudian murtad, tidak sedikit. Banyak, silakan cek di YouTube ustadz-ustadz yang ustadz banyak. Kalau ada orang Islam murtad, ini biasanya urusan perut dan selangkangan. Urusannya weteng karo ngisore weteng, ini mati rata-rata gitu. Tapi kalau orang non Islam kemudian mualaf, pasti orang cerdas karena biasanya mereka berpikir Tuhan itu masa begitu. Tuhan masa begitu. Ini meja yang bikin manusia. Berarti meja ini nggak bisa melihat kita. Kalau meja bisa melihat kita bisa ngobrol dengan meja. Berarti kita dengan meja sama. Meja ini selama ini tadi meja, yo ora iso ndelok senggawe meja. Dewe menungso, yo ora bakal iso ndelok Gusti ya. Tapi meja ini pasti ada yang bikin. Alam semesta sak gedine iki yo mesti enek senggawe. Senggawe sapa? Yo Gusti Allah sing duwe sifat al-awalu al-akhiru. Misalnya ada pertanyaan, loh tapi ada Tuhan yang menamai Yesus misalnya. Oh, sampean kan 25 dinyatakan kelahiran Yesus. Lah sebelum Yesus lahir, sing ngurusi dunya sapa? Sing gawe planet sak meneh gedene sapa? Nah, misalnya Yesus lahirnya terus dihitung sekarang baru 2000 tahun. Lah dunia ini sudah miliaran ribu tahun. Kira-kira begitu. Lah sing gawe sapa? Orang mulai berpikir. Misalnya agama ini ada dewa ini. Loh dewa ini diperkirakan ini dewa ini punya anak dewa ini anaknya dewa ini. Kan ada Batara ini anaknya Batara ini. Oh berarti dari ini hidup. Dan sebelum ini hidup siapa kira-kira yang ngurus bumi sebagai bumi? Ini anak-anak perlu diajari, Pak.